Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Sebelum pergi, dia meninggalkan catatan di kamarnya dengan hanya 5 kata di atasnya, tidak ada lagi alasan bersama. Dini hari di malam tahun baru, Alena akhirnya mulai libur. Namun, dia sudah lama terbiasa untuk tidur lebih awal dan bangun lebih awal, jadi dia bangun sebelum pukul 7 untuk bersiap mandi. Melihat istrinya bangun, Tama bangkit dari ranjang. Hari ini adalah malam tahun baru. Ada banyak hal yang membuat mereka sibuk di rumah. Mereka tidak hanya harus menyiapkan makan malam tahun baru, tetapi mereka juga harus menyiapkan isian pangsit terlebih dahulu. Keluarga itu membuat pangsit sambil menonton gala festival musim semi. Pada saat ini, telepon Alena tiba-tiba berdering, dan dia berkata dengan terkejut, "Oh, Nanda meneleponku sepagi ini, ada apa ya?" Tama tersenyum dan berkata, "Istriku, apakah kamu tidak mau mengangkatnya?" Alena mengangguk dan menghubungkan telepon. "Hei, Nanda, kenapa kamu menelepon sepagi ini?" Nanda tersenyum dan berkata, "Aku lagi liburan. Jadi aku kembali ke Surabaya dengan pesawat pada siang hari untuk menemani keluargaku makan malam pada malam tahun baru." Setelah itu, dia berkata lagi, "Apa kamu punya waktu? Aku akan berkunjung nanti dan mau memberi paman dan bibi ucapan tahun baru." Alena tersenyum dan berkata, "Apa sih kamu? Pintu rumahku selalu terbuka untukmu. Jangan omong kosong, kalau kesini nggak usah bawa apa-apa ya. Aku bahkan tidak peduli kamu kasih hadiah apa ke keluargaku. Jadi jangan buat hubungan kita jadi seakan formalitas banget. Datang aja kapanpun kamu mau, oke deh?" Nanda berkata sambil tersenyum, "Bukankah ini hanya sebuah basa-basi?" Hahaha. Kemudian, Nanda menambahkan, "Ngomong-ngomong, Alena, aku akan mengajak sepupuku untuk mengunjungi rumahmu denganku. Apakah enggak apa-apa?" Alena dan Nanda telah saling kenal selama bertahun-tahun dan memiliki pemahaman tentang situasi keluarganya. Mendengar bahwa dia akan membawa sepupunya, dia dengan penasaran bertanya, "Nanda, sepupu yang kamu bicarakan adalah Delon, kan?" Nanda tersenyum dan berkata, "Iya, dia." Hah? Alena tiba-tiba teringat gambaran pria itu di benaknya, dan bertanya dengan heran, "Apa yang dilakukan sepupumu di Jakarta?" Nanda berkata, "Dia, setelah tinggal di Surabaya untuk waktu yang lama, dia selalu membuat masalah, jadi dia datang ke Jakarta untuk berlatih sebentar." Alena bertanya dengan heran, "Latihan? Apa hubungannya?" Nanda tersenyum dan berkata, "Ah, ini memang masa sulit. Sekarang dia telah menyewa tempat tinggal di desa pinggiran kota. Kondisinya tidak baik." Alena tidak bisa menahan tawa. "Sepupumu adalah orang yang sangat mendominasi, dan kamu bilang dia tinggal di desa pinggiran kota, itu pasti siksaan yang hebat baginya. Itu pasti bukan keputusannya sendiri, lagi pula, siapa yang begitu jahat?" Tama agak malu mendengar ini. Bagaimanapun, dia adalah pelakunya yang membuat Delon datang ke Jakarta untuk menjalani kehidupan yang sulit. Nanda tersenyum saat ini, "Kakakku menyinggung orang besar di Surabaya yang tidak mampu diatasinya. Dia diharuskan untuk tinggal 1 tahun di Jakarta, sebelum itu dia tidak bisa kembali. Hari ini aku kembali ke Surabaya untuk merayakan tahun baru dan dia tetap tinggal di sini." Alena mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Sejujurnya, Nanda, sepupumu biasanya memang terlalu sombong. Jika kali ini dia benar-benar bisa mengeluarkan hatinya, itu mungkin hal yang baik." "Iya sih." Nanda lalu tertawa dan berkata, "Ketika aku tiba di rumahmu nanti,
jangan mengatakan apapun di depannya, nanti dia malu. Alena buru-buru berkata, jangan khawatir, aku tahu. Nanda, oke, aku akan ke sana sebentar lagi. Dan aku nggak bisa lama-lama. Baik, aku akan menunggumu di rumah. Setelah menutup telepon, Alena berkata kepada Tama, suamiku, Nanda, dan sepupunya akan segera kemari. Tama mengangguk dan bertanya, apakah mereka mau makan siang di rumah? Alena menggelengkan kepalanya. Tidak, Nanda bilang dia hanya akan mampus sebentar. Dia akan bergegas ke bandara dan terbang kembali ke Surabaya. Kemudian Alena berkata lagi, oh, ngomong-ngomong, karena sepupu Nanda juga akan datang maka aku akan mengenalkanmu padanya. Sepupunya tampaknya tinggal di Jakarta selama setahun penuh. Tama tersenyum tipis dan berkata, aku juga bertemu Debgan sepupunya saat aku terakhir kali pergi ke Surabaya. Pada saat itu, kamu kan yang memintaku untuk memberikan hadiah ulang tahun pada nenek Nanda. Sepupunya saat itu juga ada di sana. Betulkah? Alena bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, apakah kamu sudah mengenalnya? Tama tersenyum dan berkata, aku tidak memiliki banyak kontak dengannya, hanya mengobrol beberapa kata aja kok. Alena mengangguk dan berkata, sepupunya emang memiliki kepribadian yang sangat tidak menyenangkan. Dia sangat bangga memiliki uang dari keluarganya. Ketika dia berbicara, dia selalu merendahkan orang lain. Nanti, tolong jangan bawa itu ke hatimu. Lagi pula, dia adalah tamu, dan ini adalah perayaan tahun baru, jadi jangan pernah berkonflik dengan orang lain. Tama tersenyum tipis, jangan khawatir, aku tahu. Saat ini, Delon sedang mengendarai mobil Mercedes-Benz tua yang diberikan pada Nanda oleh Houston Group. Mereka mengikuti petunjuk-petunjuk navigasi menuju Andara. Nanda saat ini sedang duduk di kursi penumpang, baru saja menutup telepon dengan Alena. Delon berkata dengan wajah sedih, Nanda, kamu bisa pergi ke rumah Tama sendiri, jangan bawa aku benar-benar tidak mau untuk melihatnya. Melihat wajah Delon penuh duka, Nanda tidak bisa menahannya. Delon, apakah kamu terlalu takut? Aku akan membawamu ke rumah Tama hanya untuk salam tahun baru, bukan menyerahkanmu pada Tama. Apa yang kamu takutkan sih? Delon menghela napas, hei, Nanda, tidak tahukah kamu? Aku telah melihat Tama ini 2 kali, dan setiap kali aku melihatnya, itu tidaklah baik untukku. Pertama kali aku harus menelan kalung dan menjalani operasi. Kedua kalinya aku harus naik sepeda jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta. Jika dia tidak senang, dia ingin mengirimku ke Afrika untuk menambang, lalu bagaimana aku akan menghadapinya? Nanda berkata dengan serius, Delon, udahlah. Kamu itu terlalu panik, terlalu parno. Faktanya, Tama tidak seburuk apa yang kamu katakan. Dia bahkan tidak pernah menindas orang. Dia hanya melakukan kekejaman pada orang yang memang bersalah. Jadi, kamu hanya perlu bersikap baik dan rendah hati di depannya. Dia pasti tidak akan menyakitimu. Delon masih menghela nafas dengan emosi yang terpendam. Meskipun kamu berkata begitu, tapi aku saat ini sedang tidak mood untuk melihatnya. Aku tidak tahu apakah nanti aku akan menyinggung perasaannya secara nggak sengaja. Aku benar-benar nggak mau melakukan itu. Nanda berkata, jika ini masalahnya, maka kamu jangan banyak bicara. Saat kamu bertemu Tama, kamu harus memanggilnya Tuan Tama. Dan jangan mengatakan apa-apa lagi. Delon memohon, Nanda, bisakah kamu pergi sendiri? Kemudian aku akan memarkir mobil di depan gerbang, dan aku akan menunggumu di dalam mobil. Elsa berpura-pura marah dan berkata, aku baru saja memberitahu Alena bahwa kamu akan ikut denganku bersama. Alena pasti juga sudah memberitahu Tama. Jika kamu tidak mau ikut masuk saat itu, dan membiarkan aku pergi sendiri. Tama mungkin mengira kamu punya masalah lagi dengan dia. Dia pikir kamu tidak memberinya muka. Setelah jeda, Nanda berkata lagi, jika dia tidak puas denganmu dan sengaja menempatkanmu pada hal sulit lagi,
jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Bagaimanapun, Jakarta adalah wilayahnya, kamu saja tidak bisa melawannya di Surabaya, apalagi di wilayahnya. Mendengar ini, Delon menciutkan lehernya, dan berkata dengan marah, Oke, aku akan ikut. Nanda lalu berkata dengan serius, aku katakan kepadamu bahwa Tama sebenarnya sangat mudah bergaul. Tetapi masalahnya adalah jika kamu ada di depannya, kamu tidak boleh sombong. Kamu harus berbicara dengannya dengan baik. Dia akan sopan padamu. Jika kamu sok-sokan di hadapannya, maka semua akan selesai. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.